Assalamualaikum Pak Ponco. Waalaikumsalam Pak Iman. Ya, Pak Ponco, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya Pak, masih sehat. Pak, gimana hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Saya senang sekali bertemu Pak Ponco hari ini ya. Sepertinya wajahnya berseri-seri, sangat semangat sekali ya Pak ya. Ya, masih agak tanggal muda ya Pak. Oh iya, oh iya ini masih tanggal muda, otomatis masih penuh ya Pak ya, ya ini ya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi begini Pak Ponco, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi nanti saya akan sampaikan terlebih dahulu kepada Pak Ponco akan tujuan supervisi nanti. Nah, yaitu untuk pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik, seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira nanti yang digunakan untuk kegiatan kita dalam proses supervisi nanti seperti apa Pak Ponco? Nanti jenengan menggunakan kelas seperti apa? Kelas berapa gitu? Ya, kalau kemudian kali ini karena kaitannya dengan meningkatkan bagaimana kualitas kita menggunakan diri kita. Ya mungkin nanti saya pakai kelas 11 lah, kelas 11 itu untuk kemudian kan saya juga mengampu di kelas 11, jadi nanti sesuai lah, memang saya sudah pernah sering ngajar anak tersebut, jadi saya tahu progresnya ada perubahan dari saya mengajar selama mengajar. Wah, luar biasa sekali Pak Ponco ya. Jadi nanti Pak Ponco menggunakan kelas 11 nanti ya? Iya. Iya, iya. Nah, kira-kira Pak Ponco nanti dalam kegiatan kita melakukan supervisi, jenengan sebagai observer, saya menjadi supervisi, nanti kira-kira kita bisa melaksanakannya itu tanggal berapa ya Pak ya? Kalau dari jadwal Pak, ini yang memungkinkan karena kalau tidak salah itu kan di minggu ini itu saya masih ada kegiatan, di persiapannya mungkin kurang ya. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan dari Senin, berarti nanti sekitar tanggal 21 Oktober. Oh iya, berarti tanggal 21 Oktober Pak ya? Oh iya, mengingat Pak Ponco jadwalnya sangat padat sekali, kelihatannya pas minggu depan itu ada kegiatan di Mojosongo Pak ya nanti ya? Karena lumayan ada sering kegiatan keluar kota Ya betul. dari tempat-tempat masih tugas juga, terus ini nanti yang sesuai ya itu jadwalnya. Iya, ya alhamdulillah kalau kita bisa melakukan kegiatan supervisi nanti di tanggal 21 Oktober di hari Senin, seperti itu ya Pak Ponco ya? Oh, nanti saya siapkan juga siswanya sudah siapkan dari nanti ya. Dan ada sebenarnya kan kalau hari Senin itu kita sudah ada jadwal untuk nanti yang kaitannya dengan proyek siswa. Jadi nanti kita bisa sesuai ya. Oh iya betul ya. Baiklah seperti itu Pak Ponco. Lalu kira-kira nanti waktu Pak Ponco melakukan kegiatan supervisi dengan saya itu nanti tujuan apa yang ingin hendak dicapai dari Pak Ponco sendiri nanti seperti apa? Jadi gini Pak, sebenarnya itu problem dari yang selama ini ketika saya mengajar, kemudian kita ada momen-momen di mana sebenarnya banyak siswa-siswa kita yang kurang aktif. Nah, jadi nanti kebetulan di situ nanti akan ada masa presentasi, kemudian setelah itu nanti juga ada praktikum, kemudian nanti juga hasilnya juga dipresentasikan. Harapan saya nanti siswa itu aktif di situ Pak. Jadi presentasinya itu ya kelihatan hidup, menarik kayak gitu. Kemudian audionya itu juga siswa lain tidak cuma mendengarkan. Jadi biar kelihatan terus jadi dua arah seperti itu lah. Oh iya. Jadi nanti harapan dari Pak Ponco sendiri nanti terbangun keaktifan ya Pak ya dari masing-masing kelompok itu tadi. Selain aktif juga nanti siswa tersebut bisa mempraktekkan apa yang sudah jenengan berikan materinya, seperti itu ya Pak Ponco ya. Harapannya juga seperti itu. Oh iya. Nah, kira-kira nanti materi apa yang ingin Pak Ponco akan berikan ya kira-kira untuk pas waktu melakukan kegiatan supervisi nanti? Kebetulan itu kemarin sudah terjadwal kegiatannya itu kan ada kita pas untuk praktikum bakso. Oh iya. Di praktikum bakso itu nanti saya
kemarin rencananya itu siswa itu menyiapkan terlebih dahulu, artinya mereka sudah mencari terasi bakso itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian nanti akan dikemukakan di depan kelas dengan kelompoknya, kemudian nanti akan dikompar kelompok lain itu melihat resep bakso dari kelompok ini itu seperti apa, kemudian kelompok lain seperti apa, sama tidak, tekniknya beda atau tidak. Harapan saya itu nanti mereka aktif di situ Pak, ada tanya jawab, enggak lah. Jadi mereka cari resep, kemudian itu dia bisa bertanggung jawab enggak sama resepnya, tahu enggak, jangan-jangan hanya cuma copy paste dari Google misalkan, kemudian tidak bisa dipraktikkan. Nanti harapannya gitu Pak, dia aktif, kemudian ada tanya jawab tadi, jadi bisa bertanggung jawab sama ya materi yang dia miliki, yang dia sampaikan. Kemudian nanti juga ketika praktikum itu juga bisa dipraktikkan, termasuk nanti sampai pada endingnya, hasil akhirnya itu kan nanti rencana saya mereka juga harus presentasi juga. Iya, pengennya gitu Pak. Iya, iya. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi nanti siswa itu tidak hanya bisa mencari literasi tentang materi bakso ya Pak ya. Jadi nanti siswa sendiri bisa mengolah dan akan menyajikan sendiri dari materi dari pembuatan bakso tersebut ya Pak Konco ya. Wah, ini sangat menarik sekali nih Pak Konco. Saya tidak bersabar untuk melakukan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan di kelas jenengan nanti seperti itu Pak. Nah, kira-kira nanti Pak Monco dalam kegiatan pembelajaran dan praktik juga nanti itu kira-kira Bapak akan menggunakan strategi yang seperti apa yang nantinya dapat membangkitkan siswa itu menjadi aktif dan siswa itu nanti bisa mempraktikkan apa yang sudah jenengan berikan, seperti apa Pak Monco? Juga dalam artian nanti kita berkembang, kita siswa berkembang, harapan saya juga berkembang sebenarnya. Nah, sebenarnya problematikanya selama ini itu siswa itu baik ketika pembelajaran biasa maupun ketika presentasi utamanya ataupun yang lain pas ketika praktikum seperti itu. Kadang siswa-siswa saya itu cenderung pasif Pak. Jadi mereka itu kadang punya ide-ide, kadang ketika ditanya itu juga punya tahu jawabannya, karena biasanya setiap ada pertanyaan pemantik dan sebagainya sebenarnya mereka tahu tapi takut mereka, jadi pasti pada kasih, kemudian nunggu temennya nanti ada yang jawab atau enggak. Nah nanti saya itu sudah biasa bilang sama siswa itu, salah itu tidak apa-apa, yang penting kamu berani gitu. Jadi nanti saya mau ambil temanya mungkin agak seneng. Jadi temanya nanti salah bukan masalah. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya Mas ya. Jadi nanti harapan saya biar ketika saya sampaikan bahwa mereka itu tidak apa masalah, karena kita masih proses belajar dan sebagainya, tidak apa-apa salah juga. Harapan saya nanti biar mereka itu benar-benar bisa mengungkapkan apa yang selama ini pikirannya. Apakah kalau dia jawab itu salah atau tidak apa-apa gitu Pak. Jadi termasuknya nanti ketika praktikum Pak. Biasanya ketika praktikum itu mereka kan hanya nunggu instruksi, misal ayo anak-anak ini dimulai atau ini harus dibersihkan dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya saya biar mereka punya inisiatif, kemudian kalaupun ada kesulitan ya mereka tanya. Jadi nanti kan harapannya di pembelajaran ini itu memang full mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan gitu. Oh itulah kurang-lebihnya gitu. Oh iya. Nah, jadi nanti siswa itu selain ditanamkan gitu, dalam hatinya itu supayanya percaya diri kalau salah itu tidak sebuah menjadi permasalahan seperti itu ya Pak Konco ya.
Wah, ini luar biasa sekali Pak Ponco ya. Semoga apa yang menjadi rencana dari Pak Ponco nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti dalam materi pembuatan bakso nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya doakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Seperti itu ya Pak Ponco ya. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak Ponco di lain kesempatan nanti di pasca observasi setelah jenengan nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya nanti juga akan di dalamnya juga Pak, nanti akan di dalam saya akan mengamati aksi dari Pak Ponco itu dalam memberikan pembelajaran itu seperti apa, interaksi terhadap murid itu seperti apa gitu ya Pak Ponco ya. Nah nanti kira-kira respon dari siswa itu seperti apa. Saya yakin kita dengan rencana Pak Ponco yang luar biasa ini gitu. Nanti saya juga yakin nanti akan menjadi tercipta pembelajaran yang baik, tercipta pembelajaran yang sesuai yang Pak Ponco inginkan seperti itu. Nah, terima kasih atas waktunya Pak Ponco. Kita sambung pembicaraan ini di lain waktu. Seperti itu ya Pak Ponco ya. Ya, baik Pak. Tapi tadi memang saya terus terang nanti butuh bimbingan Bapak. Ya, siap. Mungkin ada yang kurang sesuai atau mungkin keluar dari kisi-kisi bagaimana seorang pendidik dan lain sebagainya itu mau diarahkan dalam artian dikritik dan membangun saya seperti itu. Mungkin saya kalau nanti memang saya kurang sesuai harap maklum Pak, karena memang masih belajar. Iya, tidak apa-apa Pak Ponco, semua orang juga proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Nanti kita saling memberikan masukan seperti itu ya Pak Ponco ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Ponco. Selamat siang. Silakan kembali ke ke kantor lagi. Kita akan bertemu nanti pas waktu pasca observasi. Seperti itu ya Pak Ponco ya. Ya. Assalamualaikum. Jadi untuk pelajaran hari ini kita melanjutkan pelajaran pada materi yang sebelumnya. Kalau dulu kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang pengolahan hasil hewani yang sebelumnya, kemudian di kelas 10 kalian sudah pernah dapat materi dasar proses. Maka hari ini nanti kita akan mengkolaborasikan semuanya. Untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini, pengolahan hasil lemak besar. Ini nanti ada yang tahu lemak besar itu apa saja? Ini berapa lagi? Mau? Gajah tidak? Ya. Oke, baik, kalian sudah membentuk kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan ke KPD. Di sini nanti akan ada lembar kerja, kemudian ada materi, sedikit materi singkat, dan nanti akan yang perlu dipersiapkan. Ini ada. Materi itu ya, KPD itu. Disitu ada beberapa
di situ ada sedikit pertanyaan, pengetahuan, jadi bisa kalian kerjakan. Baik, kita mulai untuk pembelajarannya. Baik, kalian sudah berkumpul KPD masing-masing, kemudian saya juga sudah share di grup. Itu ada materi pembelajaran kita hari ini, di situ ada modul ajar dan juga ada PPT yang akan kalian lihat di sini ya. Hari ini kita akan membahas tentang penanganan dan pengolahan daging. Jadi yang tahu ini ada daging apa saja itu? Kambing. Masing-masing dari pengolahan daging atau penanganan dari daging. Nanti kita akan lihat bagaimana pengolahannya atau penanganannya, ada apa saja di dalam daging itu. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih itu daging. Nah, di situ nanti juga kalian akan coba diagram alur proses pembuatan bakso. Mari kita lihat bagaimana proses pembuatan bakso. Kita next ke video selanjutnya. Nah, penampakannya lebih berbeda ya. Sama nah ini adalah nanti kalian akan menguji kekenyalannya atau teksturnya. Nanti di akhir sudah kalian dari produk kalian harus melakukan produksi. Lihat seberapa kenyal dia, dalam atau tidak. Nah, ini adalah ketika sudah selesai proses pengumatannya. Nanti setelah ini kita proses pembentukan akan mulai diskusi untuk mengerjakan LKPD. merupakan proses mematikan Ini disusulkan satu persen itu dia kebutuhannya berapa? Selama ini proyeknya. Oke, baik. Setelah kalian berdiskusi tadi, siapa yang kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu untuk hasil proyeknya? Nanti kita baca seperti apa. Sekarang tangan yang mau presentasi, Pak. Ya silakan kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya Muhammad Yusuf Fani akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu judul proyek bakso sapi. Tempat dan waktu pelaksanaan di laboratorium 1 ABLP minggu depan jam pelajaran hewani. Ya, itu tadi hasil dari presentasi kelompok 2 tentang bagaimana proyek yang akan dilaksanakan minggu depan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan katakan. Ya, silakan. Bertanya. Bagaimana Mas Yusuf pertanyaan adalah bagaimana kalau penggunaan tepungnya lebih dari 50%? Kalau penggunaan tepung lebih dari 5% atau lebih takaran, bakso akan semakin keras tentunya, dan penampakannya pun akan berbeda, warnanya juga teksturnya mungkin bisa diterima sebagainya. Inilah pokoknya kita praktikum. Jadi teori kalau kita praktikkan nanti kita akan tahu. Hasilnya nanti akan sebelah. Dari proyek yang akan kita ini minggu depan kita akan eksekusi atau kita akan buktikan benar tidak dari teori yang sudah ada, kemudian yang kalian pelajari dan juga yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi serangkaian pembelajaran kita hari ini berarti kita sudah
selesai, kemudian di LKPD yang kalian bawa itu ada beberapa pertanyaan, silakan nanti dikerjakan. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Tetap jaga kesehatan, ketemu lagi minggu depan. Pelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk praktikum, kita presensi dulu. Alvina Damayanti, Hadir, Pak. Alivia, semua harus mengikuti tata tertib di laboratorium. Kemudian SOP-nya pada LK nanti dibuka lagi, dibaca lagi. Kemudian di LK nanti ada beberapa yang harus diisi selama proses pengolahan. Nanti sambil diisi. Yuk kita masuk ke laboratorium. Baik, kita sudah di dalam lab. Ingat jaga keselamatan, ulangi seadanya kita di dalam lab. Setelah ini silakan nanti masing-masing dari kelompok, silakan mulai dari kelompok pertama untuk mengambil peralatan. Gitu. Ya, terus bawah nanti dicek, mana saya cek. Pertama baskom, mangkuk. Ini udah beberapa sudah saya bilang datangnya. Coba dicek baskom, tangan baskom, timbangan, ya timbangan, mangkok ada 4, sendok 2, sendok 3, kalengan, kalengan 1, pisau 1, serok 1, saringan bisa 1 Pak. Palu. Ya. Siap praktikum ya. Bawa ke sambung sama aliran listrik terus baskom ada pisau, selat, panci, timbangan, saringan, talenan, sendok, piring kecil. Silakan kalian melakukan pengamatan terhadap produk bakso yang kalian hasilkan. Jadi di situ nanti kalian tuliskan bagaimanakah rasanya, aromanya, kemudian penampakan, tekstur dari masing-masing sampel yang sudah kalian siapkan. Jadi nanti dicek. Nah, silakan dikerjakan. Ya, silakan kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1 Pak. Oke, siap. Kelompok 1 silakan presentasi. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 untuk mewakili presentasi hasil pembuatan bakso daging. Untuk hasil kerja, berat daging dari awal pembuatan adalah 300 gram dengan tambahan berat tepung 90 gram. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin tanya? Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alivia Sabunaksan, perwakilan dari kelompok 2. Mohon izin bertanya.
Ya. Bagaimana cara menghasilkan warna yang baik pada bakso? Sedangkan adonan yang kelompok saya buat warnanya merah pucat. Apa penyebabnya? Untuk hasil dari warna tersebut itu tergantung dari takaran. Untuk pertama kali yang saya buat itu 15 gram. Kalau sedangkan 10 itu hasilnya nanti akan sedikit merah cerah. Dan itu Pak. Untuk laporannya, kemudian untuk evaluasinya nanti bisa dikerjakan. Kemudian di pertemuan minggu depan, laporan secara realnya silakan dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti biasa. Dan Bapak akan menunjukkan atau kita mengevaluasi dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti yang sudah dikerjakan di RT masing-masing sudah ada di linknya, sudah ada di grup, nanti melalui Google Form seperti biasa. Di situ juga ada usulan terkait pembelajaran selanjutnya seperti apa, dan nanti bisa disampaikan di situ. Ini pembelajaran kita sudah selesai. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan ketua kelas menyiapkan memimpin doa dan kita pulang. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ponco. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ponco? Alhamdulillah, baik ya. Saya capek tapi alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Ponco ya. Setelah kemarin jenengan ada kegiatan di Mojosongo Pak ya, ada kegiatan pameran di sana. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya Pak Ponco, alhamdulillah untuk di pagi hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kita akan menindaklanjuti yang kemarin setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, ya sangat luar biasa sekali. Di luar ekspektasi saya loh Pak, luar biasa. Jaringan pas waktu itu mengajarkan kepada siswa itu dalam pengolahan bakso, daging bakso tadi ya, daging itu untuk selanjutnya bisa siswa itu bisa mempraktekkan dalam pengolahan bakso. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Ponco? Perasaannya seperti apa kemarin setelah melakukan kegiatan observasi dengan saya di kelas? Ya, alhamdulillah ya Pak. Karena kemarin untuk pembelajaran bisa berjalan lancar. Kemudian apa yang saya rencanakan di awal sebelum seperti yang disampaikan ke Bapak waktu sebelum kegiatan pembelajaran, juga beberapa tahapan sudah tercapai di situ. Ya kurang lebihnya hampirlah sesuai dengan rencana yang saya harapkan seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti kemarin itu sesuai dengan apa yang direncanakan Pak ya, dituliskan dalam RPP yang kemarin Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Ponco, proses pembelajaran yang kemarin itu terencanakan atau mungkin ada sesuatu yang kurang pas atau seperti apa mungkin yang dicapai yang kemarin indikatornya? Kalau yang direncanakan sih memang harapan saya memang seperti itu. Hanya saja ketika pelaksanaan memang di awal yang saya harapkan adalah keaktifan siswa di situ. Memang sudah ada yang sudah mulai berani aktif dalam menyampaikan, kemudian juga ketika dia mempresentasikan apa yang dia ide-ide dia menjadi siswa itu sudah ada yang sudah berani menyampaikan, tapi beberapa masih ada yang memang belum maksimal dalam penyampaiannya. Mungkin ya ada yang memang siswanya itu agak pendiam, ada yang juga pemalu seperti itu. Jadi secara keseluruhan sih insya Allah ya sudah sesuai mungkin, tapi tetap ada beberapa yang memang perlu diberi perhatian lebih seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali. Kemarin
saya melihat waktu di observasi di kelas itu memang ada beberapa siswa yang aktif, ada yang kurang aktif, tapi semuanya mungkin dari tingkat ketercapaiannya seperti apa Pak? Berapa persen kira-kira? Kalau kemarin ya sudah mendekati 90%, karena kalau saya lihat kan memang tujuan awalnya ketika saya mau menggali bagaimana siswa itu aktif, yang ditunjukkan dalam bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang dia rencanakan, kemudian dia juga sudah mulai berani bertanya, berani menjawab, yang selama ini ketika siswa itu ditanya apakah ada pertanyaan atau tidak, sudah paham atau belum, itu cenderung diam. Kemarin kan sudah cukup banyak yang ada yang bertanya, kemudian temennya juga ada yang bantu menjawab dan lain sebagainya. Dan di situ saya lihat memang sudah ada keberanian dari siswa-siswa kita, kemudian memang siswa itu sebenarnya perlu kita berikan ruang seperti itu, dalam artian ketika mereka diberi keleluasaan dan kita pacu dalam artian kita memberikan dukungan, bagaimana bahwa ketika dia menyampaikan pendapatnya, kemudian dia bertanya dan lain sebagainya, itu tanpa khawatir jawabannya itu nanti salah atau kita salahkan atau kita menghakiminya, ternyata siswa juga berani tampil seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Berarti jenengan memberikan seperti kesempatan kepada siswa berarti Pak ya, untuk biar siswa itu berani tampil di depan umum tadi seperti itu. Iya. Ya. Berarti untuk kategorinya dalam pembelajaran jenengan kemarin itu kategorinya sudah puaskah atau seperti apa Pak yang kemarin yang sudah dilaksanakan itu? Kalau untuk tingkatan puas ya sudah puas ya, dalam artian memang kemarin tahap awal dan sudah sampai pada siswa berani seperti itu artinya sudah progres yang sudah cukup baik ya, seperti itu. Hanya kedepannya mungkin memang karena beragamnya siswa dengan karakternya masing-masing, mungkin saya perlu lebih mendalami lagi dengan karakter tadi, yang beberapa siswa yang memang pendiam, kemudian ada juga yang memang dia pemalu, mungkin saya perlu dengan metode yang lain atau mungkin dengan model yang lain biar juga bisa memacu tadi yang berbeda-beda tadi seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu kemarin Pak Poco sudah menerapkan metode ataupun pendekatan seperti apa Pak yang kemarin pas waktu di observasi, pas di waktu di kelas itu menggunakan model atau pendekatan seperti apa kemarin? Kalau kemarin itu karena modelnya kita adalah model pembelajarannya based learning, jadi dia project based learning, jadi memang saya memberikan kesempatan kepada siswa bahwa dia mau untuk membuat produk, kemudian produk itu dia harus mencari sendiri. Saya hanya memberikan kisi-kisi, yang tujuan saya adalah saya ingin menggali potensi siswa itu, jadi dia cari referensi bukan hanya dari guru tapi dari sumber yang lain. Kemudian juga saya menggunakan pendekatan yang kemarin itu dengan istilahnya salah tidak apa-apa gitu. Oh iya betul. Gitu. Jadi bahkan dia biar ngomong itu enggak terlalu takut gitu. Mau menyampaikan informasi, mau bertanya khususnya, kemudian ketika dia menjawab itu dia tidak ragu-ragu. Karena selama ini kan beban siswa itu kebanyakan ketika dia disuguhkan pertanyaan, kemudian atau pertanyaan lebih sederhana tadi ditanya sudah paham atau belum, siswa itu kan terlalu takut atau sukar untuk menjawab. Kalau takutnya nanti khawatirnya jawabannya salah atau nanti timbul pertanyaan berikutnya seperti itu. Iya betul sekali ya. Dari fenomena di kelas tadi kira-kira mungkin ada kesulitan apa yang Pak Poco hadapi pas waktu itu dalam proses pembelajaran? Kesulitan siswa itu seperti apa? Kalau kesulitan kemarin itu kalau dari siswa ya disampaikan, kemudian yang saya amati juga itu memang karena siswa ketika dia diberikan keleluasaan untuk mencari referensi, kadang mereka dapat referensi yang kurang tepat gitu. Jadi ada kemarin ketika praktikum itu beberapa siswa ada yang dia sedikit debat dengan rekannya. Jadi karena yang satu lihat ini tutorial bikinnya seperti ini, yang satu yang sini seperti ini, gitu. Mana yang
ya benar yang mana seperti itu. Jadi memang mungkin ke depan memang perlu ya dalam artian memberikan contoh alat peraga, misal video tutorial proses pembuatan bakso yang baku yang seperti apa, kemudian perlu juga mengulas mungkin yang selama ini ada di masyarakat itu seperti apa, kemudian biar nanti bisa klop. Karena apa? Di dunia pengolahan itu beda. Jadi di dunia pengolahan itu satu resep itu bisa digunakan dengan teknik yang berbeda-beda. Iya, seperti itu. Saya. Berarti nanti siswa akan diberikan semacam video ataupun tutorial yang baku ya Pak ya terhadap siswa itu. Wah, luar biasa sekali. Kalau mungkin dari kesulitan Pak Ponco sendiri dalam kegiatan observasi kemarin seperti apa Pak? Yang jenengan temui apa kira-kira? Kesulitannya setelah kemarin kita dalam observasi, kemudian saya sudah melakukan pembelajaran itu, yang ternyata adalah siswa kita beragam karakternya. Nah di situ memang perlu persiapan bagaimana kita merancang pembelajaran itu yang berdiferensiasi. Jadi yang berbeda-beda. Dan kalau sekarang istilahnya ada yang berdiferensiasi. Hanya saja sampai saat ini memang saya menyadari saya belum menguasai sepenuhnya dalam artian berdiferensiasi nanti bagaimana implementasinya terhadap siswa itu. Karena kan tadi ya, yang nyata ada yang pendiam, ada yang pemalu, kemudian ada yang sebenarnya dia pintar tapi memang dia pengen biar yang lain kayak gitu. Seperti itu. Jadi untuk memunculkan itu mungkin perlu menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai. Iya, luar biasa sekali nih Pak Ponco. Berarti jenengan mengalami kendala kesulitannya itu dalam hal diferensiasi tadi Pak ya, untuk segi keberagaman siswa tadi, berarti seperti itu. Nah, kira-kira untuk menemukan suatu solusi dari kesulitan Pak Ponco sendiri seperti apa kira-kira? Jadi untuk solusi ya mungkin solusi yang paling dekat saat ini ya, dalam artian yang paling mudah bisa saya jangkau ya nanti saya akan coba tanya sama beberapa teman guru yang lebih senior, kemudian karena sebenarnya kan kalau yang lebih senior itu mungkin mereka sudah menerapkan itu, hanya saja mungkin istilahnya belum seperti saat ini ya. Mungkin sudah mencakup bagaimana menangani siswa yang beragam itu, hanya saja mungkin istilahnya tidak pembelajaran diferensiasi seperti itu. Dan juga nanti ya kan ada yang beberapa teman yang kemarin alhamdulillah sudah banyak mengikuti program guru penggerak dan sebagainya itu. Nanti saya coba mengulas lah dalam artian tanya ini yang benar yang gimana gitu. Terus kemudian contoh-contohnya seperti apa. Ini seperti itu langkah saya yang paling dekat dan mudah bagi saya. Iya, berarti nanti Pak Ponco sendiri akan berkolaborasi tadi Pak ya. Nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sesamanya seperti Bu Putri nanti Pak. Jadi bisa menanyakan sama Bu Putri untuk RPP-nya seperti apa ya, seperti itu Pak. Luar biasa sekali nanti Pak Ponco. Selanjutnya hal-hal apa Pak untuk yang Bapak dapatkan dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Banyak ya Pak, termasuk ya tadi ya, ketika kita pada akhirnya bisa menggali lebih dalam tentang potensi dari siswa, kemudian apa yang selama ini tidak keinginan siswa tidak terpenuhi dalam artian sebenarnya mereka bisa, mereka mampu, hanya saja karena tidak ada ruang untuk memberikan kesempatan seperti itu. Jadi kalau selama ini ketika kita mengajar, kita memberikan patokan bahwa misal pembuatan bakso itu resepnya adalah ini, caranya adalah begini, ternyata nanti mereka juga akan mengalami kebingungan dalam artian ketika ketemu dengan yang di luar. Jadi kemarin ketika siswa itu mencari sendiri referensinya, kemudian kita hanya menegaskan dalam artian saya hanya menegaskan apakah ini sudah sesuai atau belum, kemudian resikonya apa kalau seperti ini, ternyata lebih membuka pemikiran siswa seperti itu. Itu di satu sisi untuk siswa, dan kalau di saya ya jelas ternyata kekurangan saya masih banyak dalam artian saya belum menguasai betul tadi bahwa selama ini saya pikir ya adanya program harus ada pembelajaran diferensiasi dan lain sebagainya ya hanya sebatas kelengkapan yang harus dilengkapi. Ternyata memang itu benar dan kita harus menguasai seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ponco.
luar biasa sekali. Berarti dengan benar-benar menemukan yang kemarin itu pas waktu proses pembelajaran itu, dengan juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan nanti juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya Pak ya, dalam segi materi maupun dalam segi praktik. Jadi juga nanti kan bisa Pak Ponco juga tanya-tanya mungkin dari segi pengalaman nanti seperti apa, sudah pernah atau seperti apa, kan seperti itu. Nah, kira-kira untuk langkah ke depan ini Pak, langkah ke depan dalam pertemuan berikutnya kira-kira seperti apa Pak Ponco untuk kegiatan pembelajaran jenengan nanti? Kalau yang ke depan jelas tadi ya dari evaluasi yang sudah terjadi kemarin, memang benar tadi yang saya sampaikan. Ini nanti ke depan tadi yang pertama saya harus belajar dulu tentang tadi yang materi-materi yang memang saya belum kuasai, dalam artian bagaimana menangani siswa dengan yang beragam tadi. Kemudian khususnya dalam tahapan pembelajaran memang perlu siswa itu berikan peraga yang bagus seperti itu. Jadi tadi baik itu mungkin yang paling sederhana kalau di dunia pengolahan itu ada memberikan tutorial. Jadi tutorial produksi suatu makanan itu seperti apa, tadi yang baku, kemudian bagaimana kaya di masyarakat, kemudian bagaimana kita membahasnya sebelum nanti siswa mulai terjun memutuskan mau menggunakan metode yang mana, dengan dia sudah tahu semua resikonya seperti itu. Jadi memang alat peraga dalam artian di persiapannya itu memang perlu saya persiapkan seperti itu. Ya, luar biasa sekali ini. Berarti nanti dengan untuk pertemuan berikutnya lebih mempersiapkan kembali Pak ya, untuk mungkin dari segi RPP-nya, nanti mungkin dari segi video tutorial juga, terus nantinya mungkin alat peraga juga Pak ya, lebih pentingnya itu nanti seperti apa waktu untuk action nanti ketika siswa itu benar-benar terjun pas waktu praktik itu bisa melakukan apa yang jenengan instruksikan seperti itu ya Pak Ponco. Kira-kira kapan ini Pak jenengan akan melakukan pertemuan berikutnya itu nanti seperti apa? Kapan kira-kira untuk perubahannya nanti kira-kira? Kalau untuk jadwalnya ini, karena ini saya masih masuki di 2 minggu ini, masih harus masuki teori dulu, mungkin ya nanti di minggu ketiga atau minggu keempat baru akan ada praktikum lagi. Jadi masih ada tahapan. Kalau di jurusan saya itu kan ada tahapan di mana teori itu diberikan dahulu, kemudian baru praktek. Nah seperti itu. Mungkin untuk materi yang lain ada yang memang praktek dulu baru teori, memang ada itu karena beda sub materinya. Tapi ketika ini yang materi berikut ini memang harus teori dulu gitu, karena nanti ini masuknya di pengolahan daging untuk unggas besar yang berikutnya. Jadi dan bakso lagi karena unggas besar itu teorinya lebih banyak lagi gitu. Kompleks ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ponco atas waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa bercakap-cakap kembali, kita saling berkolaborasi. Dengan nanti kalau semester ada mungkin ada permasalahan atau apa, mungkin kita bisa sharing-sharing kembali nanti Pak. Kita cari solusi bersama-sama untuk mencari mencari solusi terhadap pembelajaran yang benar-benar kita nanti akan dirindukan oleh siswa nanti di kelas seperti itu ya Pak Ponco ya. Ya, terima kasih Pak Ponco atas waktunya. Mungkin bisa kita sambung lain kali lagi, dengan bisa kembali ke kelas, bisa mengajar. Saya juga ada kegiatan lagi ini. Terima kasih Pak Ponco atas waktunya. Assalamualaikum Pak Ponco. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan.